Um, Halo semua, selamat malam Bang. Perkenalkan nama saya Marsal Manurung dengan NIM 11S23021. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum di week 12 yang berjudul Rule Based Method for Probabilistic Reasoning. Jadi di modul itu pada banyak kasus informasi medis itu tidak sepenuhnya pasti. Jadi gejala yang ditunjukkan pasien bisa tidak lengkap mirip dengan penyakit lain atau subjektif. Oleh karena itu, diperlukan metode yang dapat mengolah bukti tidak pasti. Yang pertama itu ada certainty factor atau kita singkat dengan CF. Jadi certainty factor itu digunakan dalam sistem pakar seperti MYCIN. Jadi nilai CF itu berada pada rentang -1 sampai +1. Ada juga nanti kombinasi certainty factor. Jadi jika dua bukti mendukung satu hipotesis yang sama, maka nilai CF-nya digabungkan menggunakan formula. Nanti formulanya lengkap di laporan praktikum saya. Ketiga ada rule based, jadi sistem pakar berbasis aturan untuk menentukan diagnosis menggunakan bentuk if gejala satu, N gejala 2, N dan penyakit X. Artinya itu setiap gejala itu memiliki bobot masing-masing terhadap penyakit dan semua CF itu dilebur untuk menghasilkan keputusan final. Jadi untuk latihan yang pertama itu ada latihan. Langkah pertama itu kita akan melakukan persiapan lingkungan dengan setup environment atau pastinya kita akan membuat file directory seperti berikut. Langkah kedua itu mendefinisikan basis pengetahuan atau knowledge base. Berikut adalah langkah-langkahnya. Jadi kita akan menuliskan definisi gejala atau evidence atas segala penyakit dengan membuat eh, contohnya ini G01, G02, G03 itu kayak kode penyakit tersebut. Langkah ketiga, langkah kedua kita akan mendefinisikan penyakit atau menghipotesis apa aja sih penyakit yang ada di gejala di atas ini. Contohnya, kalau dia P01 dermatitis alergi, nanti kan P01 langkah ketiga itu kan ada definisi aturan atau rules. Jadi ini adalah daftar gejala yang berhubungan dengan tiap penyakit. Contohnya di P01 itu kan P01 itu kan dermatitis alergi. Berarti dermatitis alergi itu gejalanya itu di G01, berarti G01 kan ruang kulit merah. Ada di G02, ada gatal, G03 dan sampai ke P07 ini. Selanjutnya ada definisi bobot penyakit. Jadi kalau dia dermatitis alergi, ada bobotnya itu dikasih. Contohnya kalau dia P01 itu kan tadi dermatitis alergi. Terus P01, G01. Kalau G01 kan ruam kulit kemerahan. Artinya di sini tuh, kalau dia dermatitis alergi, berarti bobot dia eh, ciri khas atau bobot yang paling tinggi itu berarti ruam kulit kemerahan. Berarti kalau kalau dia udah ruam kulit kemerahan, kita udah dapat menyimpulkan bahwa dia itu dermatitis alergi. Terus selanjutnya sama seperti di atas ya, ke bawah ya. Selanjutnya kita akan menghitung ACF tunggal dari segala penyakit di atas. Selanjutnya kita akan menjalankan mesin inferensi untuk menghitung CF setiap penyakit berdasarkan gejala yang dialami oleh pasien. Jadi ketika dijalankan hasil diagnosis responden 179, tinea atau kurap itu 93%, urtikaria itu 84%, panu 84,00%, dermatitis alergi 74,4%, biang keringat 68%. Selanjutnya kita akan masuk ke tugas. Jadi di tugas itu eh, kita disuruh untuk melengkapi basis pengetahuan khususnya bagian CF Weeks yaitu tabel pasangan MD, MB dan MD untuk setiap gejala yang berhubungan dengan penyakit P02 dermatitis apotik dan P06 herpes zoster. Jadi langkah pertama itu adalah kita akan mendefinisikan gejala atau evidence dengan membuat direktori gejala yang berisi pemetaan kode gejala seperti di sini ada G01 sampai G21. Ini adalah gejala atau pokoknya gejala-gejala penyakit yang akan datang. Langkah kedua itu kita akan mendefinisikan penyakit atau hipotesa dengan membuat direktori penyakit untuk memetakan kode di atas. Jadi P01 itu dermatitis alergi sampai ke P07 itu biang keringat. Ketiga itu kita akan mendefinisikan aturan atau rules setiap penyakit punya daftar gejala terkait. Contohnya kalau dia penyakit P01 kan, kalau dia penyakit dermatitis alergi, berarti dia akan
ruang kulit kemerahan, dia akan gatal, tekstur kulit kering, dan lain-lain. Langkah keempat itu mengisi bobot MB dan MD dengan membuat directory CF Wake diisi dengan pasangan bobot MB dan MD untuk setiap pasangan penyakit gejala. Jadi bobot untuk panel 1, panel 2, dan panel 3, panel 4 sampai panel 7 itu diisi sesuai modul. Sedangkan bobot untuk P2 dan P6 itu dilengkapi berdasarkan tabel yang tersedia. Langkah kelima itu membuat fungsi chart and factor. Jadi dua fungsi inti dibuat yaitu calculate CF untuk menghitung nilai CF tunggal dan MB dan MD serta combinate untuk menggabungkan dua nilai CF sesuai rumus dalam metode chart and factor. Untuk langkah keempat itu kita akan membuat mesin inference atau inference engineer. Jadi dengan fungsi run inference ini dibuat untuk memproses input gejala pasien dengan mencocokkannya terhadap aturan penyakit. Jadi dia akan menghitung CF untuk setiap gejala yang sesuai, lalu menggabungkannya hingga diperoleh nilai CF akhir bagi setiap penyakit. Jadi hasil akhir berupa daftar penyakit yang diurutkan berdasarkan nilai CF tertinggi. Jadi langkah ketujuh itu ada fungsi bantu untuk menampilkan hasil. Langkah keempat kita akan menguji responden. Jadi pada langkah ke-8 ini melakukan uji coba dengan data responden. Jadi pada bagian utama dibuat tiga daftar gejala untuk responden 179, 137, dan 144. Jadi masing-masing daftar diuji menggunakan run inference, kemudian ditampilkan menggunakan print hasil diagnosis. Jadi untuk hasilnya ketika dijalankan, hasil perhitungan menunjukkan bahwa setiap responden menghasilkan penyakit dengan CF tertinggi yang berbeda-beda sesuai gejala yang dimasukkan. Jadi responden 179 ini paling kuat mengarah ke tinea atau kurap. Sedangkan 137 ini paling kuat dia itu mengarah ke urtikaria. Sedang kalau di responden 144 itu paling kuat ke urkaria, penyakit urkaria. Jadi nilai CF penyakit lain itu berada dekat karena banyak gejala penyakit kulit saling timpang tindih. Perbedaan hasil ini juga menjelaskan mengapa akurasi metode certainty factor tidak terlalu tinggi. Dia kan tadi sekitar 40% dari bobot MB sama ND kan. Jadi praktikum ini akan menunjukkan bahwa metode Chartan Factor dapat digunakan untuk menangani ketidakpastian dalam diagnosis penyakit kulit dengan memanfaatkan hubungan gejala dan bobot probabilistik. Jadi, sistem akan mampu memberikan diagnosis berdasarkan gejala yang dimasukkan sama seperti yang saya jelaskan tadi kayak kalau dia penyakit ini kan ada gejala tertentu. Jadi, contohnya P01 itu penyakit jantung. Terus dimasukkan G01, ada sesak napas dan lain-lain. Tingkat akurasi yang rendah juga akan menunjukkan bahwa metode CF ini sangat bergantung pada ketetapan bobot MB dan MD serta kualitas aturan dan knowledge base. Jadi melalui praktikum ini, mahasiswa memahami cara membangun sistem pakar sederhana, cara kerja CF, dan alasan mengapa metode probabilistik sangat penting dalam menangani ketidakpastian dalam AI berbasis aturan. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.